Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas kitab tauhid, dan kita akan masuk pada bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan kepada Allah Ta'ala, yakni bersabar terhadap segala ketentuan takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Adapun korelasi bab ini, bab tentang bahwasannya di antara bentuk keimanan, yakni bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala, dengan kitab tauhid, bahwasannya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam bab ini menjelaskan kewajiban bagi seorang mukmin ahlu tauhid untuk bersabar atas segala ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, dan tidak memprotes ataupun marah dengan takdir Allah Ta'ala, terutama ketentuan yang dianggap buruk oleh manusia, musibah-musibah, bencana-bencana. Lianna dzalika yunafi kamal tauhid, karena ini semua menggugat takdir Allah Ta'ala. Tidak mau bersabar dengan ketentuan Allah Ta'ala, ini mengurangi daripada keutuhan tauhid seseorang. Subhanallah. Jadi beliau memasukkan bab tentang sabar atas ketentuan Allah Ta'ala dalam kitab tauhid, karena sabar terhadap segala takdir Allah Ta'ala ini bagian daripada tauhid. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala berikan petunjuk baginya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan dalam Qurratul Uyun, qauluhu babu minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Qauluhu babun minal iman, perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni bab bahwasannya termasuk keimanan, yakni bersabar atas ketentuan Allah Ta'ala. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, dzakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabi, Allah Ta'ala sebutkan perkara sabar, perintah untuk sabar dan tentang sabar ini dalam Quran sebanyak 90 kali. Wa fil hadis sahih, dan disebutkan dalam hadis sahih, as-sabru diyaun, sabar ini merupakan penerang. Wa qala Umar, berkata Umar, wajadna khaira 'aishina bis-sabri, dan kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami, yakni ketika kami bersabar. Subhanallah. Sabar ini merupakan kata yang gampang kita ucapkan, tapi begitu berat kita amalkan. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala sebutkan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan ternyata kesabaran semakin tinggi, tingkat kesabaran seseorang semakin menunjukkan semakin tingginya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya semakin jauhnya seseorang untuk menjadi orang-orang sabar menunjukkan kualitas tauhidnya yang rendah. Nah, qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali ibnu Abi Thalib, inna sabra minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya sabar daripada keimanan itu bagikan posisinya posisi kepala daripada badan. Sesungguhnya kedudukan daripada kesabaran itu bagaikan
kedudukan kepala. Summa rafa'a sautahu faqala. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengangkat kepalanya dan berkata, innahu la imana liman la sabra lah. Sesungguhnya tidak memiliki keimanan orang-orang yang tidak mau bersabar. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, beliau mengatakan wa'lam anna sabra ala thalatha aqsam. Dan sungguh kesabaran ini terbagi menjadi 3. Ya. Sabrun ala ma amara Allah bihi. Pertama, ini bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bersabar dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang ini merupakan ujian untuk memilah dan memilih mana hamba-hamba Allah dan mana yang bukan hamba Allah. Subhanallah, mana yang kufur kepada Allah. Yang kedua, wasabrun ala ma qaddarahu Allahu minal wasabrun amma nahallahu anhu. Yang kedua, bersabar meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Ya, meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk ditinggalkan. Yang ketiga, wasabrun ala ma qaddarahu Allahu minal masaib. Bersabar atas ya segala ketentuan Allah Ta'ala dalam bentuk musibah-musibah, bencana-bencana, perkara-perkara yang kita tidak senangi. Subhanallah, yang ini merupakan ketentuan Allah, takdir Allah yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, ya, jadi ada 3 jenis kesabaran dalam agama kita. Yang pertama, bersabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, bersabar atas ketentuan Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala ya terhadap kita. Yang ketiga, saya bisa menambahkan wasabru alal ahwa al mukhalafa lisyar'i. Bersabar terhadap hawa nafsu yang selalu mengarah ingin menyelisih syariat. Subhanallah, bersabar untuk mengarah hawa nafsu ya agar selalu tunduk dan mengikuti syariat agama ini. Nah, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan firman Allah Ta'ala ya, wa may yu'min billahi yahdi qalba, dalam surah At-Taghabun, yang mana sebelumnya sebelum ayat ini ya Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah-musibah yang datang ya itu terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Tidaklah musibah-musibah yang terjadi tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ai bimasyiatihi wa iradati kama qala fil ayatil ukhra. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang terjadi kecuali itu atas izin Allah Ta'ala, terjadi atas izin Allah Ta'ala ya, yakni atas kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang lainnya dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah segala musibah-musibah, bencana-bencana ya subhanallah yang terjadi di muka bumi ini dan juga yang terjadi pada kalian illa fi kitab, kecuali sudah Allah Ta'ala tuliskan, kecuali sudah Allah Ta'ala tetapkan min qabli an nabraha, sebelum Allah Ta'ala ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan ini mudah bagi Allah Ta'ala. Qala Alqamah, berkata Alqamah, seorang tabi'in termasuk kibarut tabi'in ya. Apa maksud daripada ayat yang mulia ini? Apa yang dimaksud daripada wa may yu'min billahi yahdi qalbah? Setelah Allah Ta'ala sebutkan tentang bahwasanya musibah itu terjadi atas izinnya, kemudian Allah Ta'ala katakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya. Qala Alqamah, berkata Alqamah, huwa rajulu tusibuhul musibah, seorang laki-laki yang dia tertimpa musibah ya, fa ya'lamu annaha min indillah, kemudian dia tahu tidaklah musibah yang mengenainya kecuali ini merupakan ketetapan Allah. Fa yarda wa yusallim, kemudian setelah itu dia ridha dan dia pasrah. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa fi hadzal asar dalilun ala anna al-a'mala min musammal iman. Perkataan Alqamah ini, asar daripada tabi'in ini, menunjukkan bahwasanya amalan ini termasuk bagian daripada iman
Wa fil ayat bayan anna min sawabis sabri hidayatul qalbi, dan dari ayat yang mulia ini menunjukkan balasan bagi orang-orang yang sabar, ada petunjuk ya yang Allah Ta'ala berikan dalam hatinya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menambahkan dalam mulakhas kitab Tauhid, apa yang bisa kita ambil daripada ayat yang mulia ini ya. Yang pertama yakni fadilatus sabri ala aqdarillahil, yakni keutamaan orang-orang yang mereka bersabar atas ketentuan Allah Ta'ala, atas apa-apa yang menimpanya, itu merupakan perkara yang sudah Allah Ta'ala takdirkan. Yang kedua, annal a'mala min musammal iman, bahwasanya amalan ini termasuk bagian daripada iman ya. Iman menurut istilah ahlu sunnah wal jamaah qaulun bil lisan, perkataan yang keluar dalam lisan ya, dan juga wa i'tiqadun bil qalbi, i'tiqad yang ada dalam hati, wa amalun bil jawarihi, dan pengamalan yang diamalkan dengan anggota badan. Kemudian anna sabra sababun li hidayatil qalbi, bahwasanya sabar ini merupakan sebab diberikanlah petunjuk dalam hati seorang hamba. Subhanallah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Annal hidayah min thawabis sabir, dan hidayah itu merupakan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian kita berpindah pada dalil yang kedua daripada sunnah yang berkenaan dengan bab ini, bab tentang sabar, termasuk bagian daripada iman. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang ini banyak dilakukan oleh manusia, yang ini merupakan perbuatan kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasabi, yakni mencela nasab, ya, mencela nasab garis keturunan, ya. Yang kedua, wan niyahatu alal mayyiti, yakni ya niyahah terhadap mayit. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Ya, dua hal ini termasuk perkara di antara perkara jahiliyah. Yang pertama, yakni mencela nasab, baik mengejek nasab, ya, keturunan, ataupun menasabkan orang yang bukan nasabnya. Ya, kita katakan orang ini bukan keturunan ini, padahal dia tahu jelas-jelas ini keturunannya si fulan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Subhanallah. Yang kedua, yakni meratapi mayit. Ya, apa makna meratap ini? Ya, meratap di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, raf'u sauti indal musibah, yakni berteriak-teriak ketika tertimpa musibah, ketika ada yang meninggal, ya, dia pun berteriak-teriak menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayit, ya. Kemudian menampar-nampar pipi, merobek-robek kancing baju ataupun saku baju ataupun yang semisal dengannya. Ini namanya niyaha, meratap, yang ini merupakan termasuk dosa besar. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Jadi dua hal yang ini terjadi dan dilakukan oleh manusia. Ya, dan ini termasuk bentuk kufur, dan kufur di sini adalah kufur yang tidak mengeluarkan seorang daripada keislaman. Ya, jadi kata-kata kufur tidak semua ketika Rasulullah sebutkan kufur, ya, ini bisa mengeluarkan daripada Islam, tidak. Ya, fa'atlaqal kufru ala man qamat bihi khasla min hatainil khaslaitin lakin laisa min man qama bihi syubhatun min syubhatil kufur yusiru kafiran. Ketika Rasulullah sebutkan dua perkara yang ini dilakukan oleh manusia dan ini termasuk bentuk kekufuran, yakni mencela nasab, yang kedua meratapi mayit, ya, maksudnya bukan kekufuran yang mengeluarkan seorang daripada keislaman. Ya, subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Dan di sini para ulama menyebutkan ketika kufur di sini dalam bentuk nakiro, ya, ini bukan kufur yang membedakan antara seorang dengan muslim ataupun kafir. Ya, maksudnya lawannya muslim, bukan itu. Ketika disebutkan kufrun tanpa alif lam, ya, maksudnya bukan lawan daripada Islam. Tapi ketika diletakkan alif lam sebagaimana sabda beliau, laisa bainal abdi wa bainal kufri
Aw syirki illa tarkus shalah. Tidaklah yang membedakan antara seorang hamba ya yang mukmin antara kekufuran dan kesyirikan kecuali yakni ketika dia meninggalkan salat. Subhanallah. Nah, jadi ketika disebutkan dengan alif lam, yang dimaksud ini adalah lawan daripada mukmin. Nah, kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini terkandung beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Yang pertama, tahrimun niyahah, haramnya meratapi mayit, ya. Dan meratap ini sebagaimana kita tadi disebutkan para ulama, ya, niyahah di antara bentuk niyahah meratap yakni berteriak-teriak, meraung-raung. Adapun menangis ya, adalah perkara yang biasa. Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim, beliau menangis. Ketika subhanallah beliau pernah ya menyaksikan bagaimana putri beliau Zainab dalam kondisi sakaratul maut, ya, yang membuat beliau bersedih. Subhanallah, yang membuat beliau menangis. Ya, jadi yang dimaksud niyah di sini, ya, yakni kesedihan yang luar biasa yang dia tuangkan dalam bentuk, ya, tangisan, dalam bentuk suara dan juga dalam bentuk, ya, perbuatan, di antaranya ini dengan menampar-nampar pipi, memukul-mukul, ya, ini di antara bentuk ya niyaha ataupun meratap, dan ini perbuatan yang diharamkan dalam agama kita dan termasuk perkara jahiliyah. Wa anna min khisal kufri wa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Yang kedua, wujubus sabri. Ya, dalam hadis yang mulia ini menunjukkan wajibnya bersabar, dan termasuk ya bersabar ini termasuk di antara bentuk bagaimana tauhid seseorang. Semakin tinggi kesabarannya, semakin tinggi tauhidnya, dan sebaliknya. Ya, semakin rendah kesabarannya menunjukkan rendahnya tauhidnya. Li'annahu idza haramatin niyah dalla ala wujubi diddiha wa huwa sabru. Ketika agama kita melarang untuk niyah meratap, maka tentunya kebalikannya, maka agama kita memerintahkan untuk bersabar. Yang ketiga, anna minal kufri ma la yanqalu anil millah. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan di antara bentuk kekufuran ini ada kekufuran yang tidak mengeluarkan daripada agama Islam. Jadi tidak semua perbuatan kufur itu bisa mengeluarkan seorang daripada dairah Islam. Yang keempat, tahrimu ta'ni fil ansabi wa tanaqqusiha. Ya, yang keempat yakni kata beliau dilarang kita mencela nasab, mengejek keturunan. Subhanallah, dan ini termasuk perkara jahiliyah, ya. Dan beliau Syekh Abdurrahman Hasan yang menyebutkan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ad-du'a'u bid'awal jahiliyah kad-du'ai ilal qabail wal asabiyyah. Di antara bentuk perkara-perkara seruan jahiliyah, yakni fanatisme terhadap suku dan kelompok. Ya, fanatisme terhadap suku dan kelompok. Kita, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, fitrah kita pasti senang dengan suku kita, pasti senang dengan dari mana asal kita, bangga dengan daripada asal usul kita. Yang dimaksud fanatisme yakni membabi buta, ya, membela orang yang sesungguhnya walaupun dia dalam kondisi bersalah. Sebagaimana perkara jahiliyah, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya, mereka akan bela mati-matian orang yang sesukunya walaupun dia salah. Lihatlah bagaimana Musailam al-Kadzdzab, ya, dari Bani Hanifah. Subhanallah, begitu susahnya kaum muslimin memerangi Musailam al-Kadzdzab. Kenapa? Karena begitu kuatnya fanatisme Bani Hanifah. Ya, mereka tahu bahwasanya Musailam ini bukan nabi, tahu mereka. Tapi mereka berkata, sungguh seorang pendusta daripada suku kami itu akan kami bela daripada orang yang jujur daripada suku kalian. Jadi pengikut Musailamah membela Musailamah bukan mereka tahu bahwasanya atau bukan mereka beriman bahwasanya Musailamah ini seorang nabi. Kebanyakan mereka tahu bagaimana Musailamah al-Kadzdzab, ya, dia adalah nabi palsu. Akan tapi
dikarenakan dia berasal dari sukunya dari Bani Hanifah, mereka bela mati-matian. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini termasuk dakwah jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Wa misluhu, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, wa misluhu at-ta'assub ilal madahib, termasuk juga ta'assub, fanatisme yang berlebihan terhadap madhab, wat tawaif wal masyahi, dan termasuk fanatisme terhadap guru-guru, para masyayikh, wa tafdilu ba'din ala ba'din, mengunggulkan yang satu merendahkan yang lainnya, yad'u ila dzalika wa yuwali alaihi wa yuadi alaihi, dia bela yang satu, dia musuh yang lainnya. Fakulu hadza min da'wal jahiliyah, dan ini semua termasuk seruan-seruan jahiliyah. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Nah, kemudian walahuma an Ibnu Mas'udin marfu'an, dan juga diriwayatkan dari keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, dari Jarur, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna. Subhanallah, kata beliau mengatakan, bukan daripada kami, bukan daripada golongan kami, man darabal khududa, orang-orang yang mereka memukul pipi-pipinya ketika meratap, wasyaqqal juyuba, dan merobek-robek kantong baju, wada'a bida'wal jahiliyah, dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Subhanallah, dalam hadis yang mulia ini berkata Syekh Fauzan menanggapi anna Rasulullah yatawa'adu man fa'ala syai'an min hadhil umur. Nabi SAW memberikan ancaman orang-orang yang mereka memiliki sifat-sifat ini, yakni meratap mayit dengan memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah, li'annaha mustamilatun ala tasakhuti ala rabbi wa adami sabri al-wajib, karena ini salah satu bentuk ketidakrelaan dia terhadap takdir Allah Ta'ala, ketidakrelaan dia dengan ketentuan yang sudah Allah Ta'ala tentukan, dan adanya kesabaran yang merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Subhanallah. Wal idraru bin nafsi min latmil wajhi, dan tidak hanya itu, menyakiti diri dengan menampar pipinya, wadla fil mali bi syaqqi thiyabi, dan membuang-buang harta dengan merobek-robek baju, ataupun yang semisal dengannya. Subhanallah, Naam. Dan ini salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk protesnya dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun korelasi hadis ini dengan bab bahwasanya termasuk keimanan yakni bersabar dengan takdir Allah Ta'ala, anna fi dalilan ala tahrimi tasakhuti min qadarillahi bil qawli wal fi'li. Hal ini menunjukkan dalil atas diharamkannya, dilarangnya mencela takdir Allah Ta'ala, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Wa anna dzalika min kabairid dzunub, dan ini termasuk dosa besar. Subhanallah, karena dia termasuk dosa besar, maka ini mengurangi daripada kesempurnaan tauhid. Nah, kemudian beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, tahrimu tasakhuti min qadarillahi bil qaul aw al fi'li. Dilarang kita mencela takdir Allah Ta'ala baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan sabar itu di pukulan pertama. As-sabru fi sadamatil ula. Sabar itu ketika pertama kali kena, bukan setelah 2 hari 3 hari saya sabar. Padahal ketika terjadi dia ngomel-ngomel, motornya ditabrak, ngomel-ngomel, setelah itu besok saya sabar, kembali kecelakaan. Subhanallah. Jadi sabar ketika pukulan pertama, pukulan pertama ketika ditabrak motor dia, inilah dites dia sabar atau tidak. Bukan seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, saya kemarin ketabrak, saya sabar. Masyaallah. Jadi as-sabaru fi sadamatil ula. Kesabaran itu ketika di kali pertama. Subhanallah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Ta'ala. Ada kumpulan para ulama menyebutkan kisah-kisah orang yang sabar. Disikisahkan ada 2 orang.
Ya, kawan, dua orang sahabat, ya, yang sama-sama diberikan harta oleh Allah Ta'ala, sukses dua-duanya, Masya Allah. Yang satunya Allah Ta'ala takdirkan kesuksesannya berkurang sedikit demi sedikit, yang satunya bertambah. Ya, sang kawan ini melihat kawannya yang bangkrut, ya, sedikit demi sedikit hartanya habis. Ya, dia lihat semakin memuji Allah Ta'ala, bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan. Dia pun merasa aneh. Ya, kamu seperti ini masih bersyukur dan mensyukuri atas apa-apa yang Allah lebihkan untuknya. Lihatlah, hartamu sudah habis, kamu jadi kiri seperti ini. Ya, maka berkata orang ini, sahabatnya ini, ya, bukankah Allah Ta'ala masih berikan aku tangan? Bukankah Allah Ta'ala masih berikan aku lisan? Satu jari, ikhwan. Ya, kisos satu jari, berapa kisosnya? 10 ekor unta. Satu jari, subhanallah. Kalau satu unta harganya 35 juta, kalikan 10. Satu jari, subhanallah. Ya, dia mengatakan, tidaklah Allah Ta'ala berikan aku lisan, berikan aku mata, berikan aku kedua tangan, berikan aku kedua kaki. Subhanallah. Ya, banyak sekali kisah-kisah dalam yang para ulama kumpulkan, kisah bagaimana orang-orang yang sabar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wujubu sabri indal musibah. Wajibnya seorang mukmin bersabar ketika ditimpa musibah. Wajib hukumnya. Ya. Subhanallah. Dan sabar ini perlu latihan dan latihan. Karena mudah kita mengatakan sabar, tapi pengamalannya, subhanallah, ya, kita memohon pertolongan Allah. Allahul musta'an. Yang ketiga, wujubu mukhalafil jahiliyah. Wajib kita menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Lianna mukhalafatu min maqasidis syar'il al-hakim. Karena menyelisihi, ya, seruan-seruan jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah ini termasuk maksud daripada agama ini. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Kemudian wa an Anasin radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Anas Ibnu Malik. Ya, subhanallah, sahabat Anas ini termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ya, beliau radhiyallahu an membersamai Rasulullah selama 10 tahun. Ya, Anas Ibnu Malik. Subhanallah, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, ketika Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada hambanya, ajjala lahul uqubah fid dunya, maka Allah Ta'ala percepat hukuman atas kesalahan yang dia lakukan di dunia. Ya, subhanallah, kita ulangi. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Ta'ala percepat, ya, hukuman atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan diberikan di dunia. Dalam bentuk apa? Di antara dalam bentuk musibah-musibah yang menimpanya, bencana yang menimpanya. Subhanallah. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan sebaliknya, jika Allah Ta'ala inginkan keburukan bagi seorang hamba, ya, amsaka anhu bidambi, Allah Ta'ala tahan dosanya, tidak langsung Allah Ta'ala berikan cash di dunia, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, Allah Ta'ala, ya, tidak langsung hukum di dunia atas kesalahan-kesalahannya, tapi Allah Ta'ala akan azab nanti di hari kiamat. Subhanallah, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, qauluhu idza arada bi 'abdil khaira, ya, berkata Syekh Abdurrahman Hasan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al masaibu nikmatun. Subhanallah, inilah perkataan para ulama. Ya, kata beliau, musibah itu nikmat. Subhanallah. Ya, ini perkataan para ulama. Ya, karena tauhidnya yang begitu luar biasa, tauhidnya yang tinggi kepada Allah Ta'ala, karena ma'rifah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya mereka bisa mengatakan seperti ini, al-masaibu nikmatun li annaha mukaffiratun lidzunub. Sungguh musibah itu nikmat karena musibah itu bisa menggugurkan dosa-dosa
Dan ini diantara bentuk ya bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana Allah Ta'ala maafkan kita ya, diantaranya dengan apa? Allah Ta'ala timpakan bencana, musibah, kehilangan harta, meninggalnya orang-orang kita cintai ya, penyakit dan lain sebagainya. Karena ini semua bisa apa? Mengurangi dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa. Wa tad'u ila sabri fayusabu 'alaiha ya. Dan sungguh musibah ini mengajak pelakunya untuk bersabar, yang dengannya itu dia akan diberikan pahala. Wa taqtadil inaba ila Allah. Dan musibah yang datang ya, ketika seorang mukmin menghadapi musibah dan dia bersabar di atasnya, ini akan mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah, berserah dirilah kepada Allah. Subhanallah. Wa dulla lahu wal irad anil khalqi, dan merendahkan diri di hadapannya dan meninggalkan ketergantungan terhadap makhluk ya, ila ghairi dzalika minal masani, dan banyak sekali ya keutamaan-keutamaan daripada musibah. Subhanallah, para ulama melihat musibah itu termasuk nikmat karena tingginya tauhid mereka. Subhanallah. Fa nafsul bala yukaffirullahu bil khataya, dan sungguh bencana ya yang menimpa kita ini menggugurkan dosa-dosa kita ya. Innal hasanata yudhibna sayyi'at, sungguh ya kebaikan-kebaikan itu bisa mengurangi ataupun menggugurkan keburukan-keburukan. Seseorang ketika ditimpa musibah dia bersabar, ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa hadza min a'dhamin ni'am, dan ini termasuk seutama-utama nikmat. Fal masaib rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi, sungguh musibah itu rahmat dan nikmat bagi makhluk, illa an yadkhula sahibuha bisababiha ila ma'asi, kecuali ya musibah ini membuat seorang hamba itu menjadi ahli maksiat ya. Banyak orang tertimpa penyakit, dia pergi ke dukun ya, semakin dia tidak ridho dengan penyakit yang dia alami. Subhanallah, maka di antara bentuk nasihat ya yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sakit ya, setelah memberikan motivasi dengan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, insyaallah enggak apa-apa penyakitmu ini. Apa makna la ba'sa tahurun insyaallah? Ini motivasi. Enggak apa-apa ini penyakitmu ini. Ya, ini termasuk kalimat motivasi yang Rasulullah senang dengan hal ini. Bukan malah sebaliknya. Ya, wah penyakitmu ini kayaknya enggak lama. Oh, tetangga saya berpenyakit sebagian penyakit kamu ini seminggu mati. Subhanallah, enggak boleh. Ya, di antara bentuk sunnah kita mendoakan teman kita yang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, tahur insyaallah penyakitmu ini. Subhanallah. Dan juga kita nasihatkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala sayang dengannya, Allah Ta'ala cinta dengannya. Ya, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya melalui penyakit tersebut. Subhanallah. Fa inna minan nasi man idza batuliya bi faqrin aw maradin aw ju'in hasala lahu minal jaz'i wan nifaq. Karena ada sebagian manusia, kata beliau, ketika Allah Ta'ala uji dia dengan kefakiran, dengan penyakit, dan juga dengan kelaparan ya, hasalallahu minal jaz'i wan nifaq, dia tuh malah berbuat kenifakan ya, malah menggugat takdir Allah, malah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, malah meninggalkan kewajiban yang dahulu dia begitu solehnya, dia begitu rajinnya dia melaksanakan ibadah salat 5 waktu berjamaah. Ketika tertimpa musibah semakin jauh daripada masjid. Ada di antara manusia seperti itu. Subhanallah, fala haula wala quwata illa billah. Ya, maka seorang mukmin, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, sungguh ajib ya kondisi seorang mukmin ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur, ketika dia diberikan ujian dia bersabar. Subhanallah ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kama anna min aujabatillahul musibah sabrun wa ta'atan ya. Ketika Allah Ta'ala wajibkan kita ketika kita ditimpa musibah untuk bersabar dan tetap dalam ketaatan,
kanat lil haqqi nikmah diniyah, maka Allah Ta'ala akan berikan baginya kenikmatan din, kenikmatan jiwa, kenikmatan dalam beragama. Walaupun secara fisik, secara jasad dia dalam kondisi menderita, tapi dalam hatinya dia akan mendapatkan kenikmatan. Subhanallah, ketika dia bersabar. Fahiya bi'ainiha fi'lur rabbi rahmatan lil khalqi wallahu tabaraka wa ta'ala mahmudun 'alaiha. Karena Allah Ta'ala akan memuji orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia bersabar. Subhanallah, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, ada kisah yang begitu luar biasa yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kisah seorang sahabat, ya, namanya Abu Kilabah. Subhanallah, kisah tentang kesabaran murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau namanya Abdullah bin Zaid bin Amr, ya, Al-Jarmi, dan beliau banyak meriwayatkan daripada Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Abbas, yakni sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Ya, dalam kitab-kitab hadis nama beliau bukan nama yang asing. Subhanallah. Ya, kisahnya yakni ketika Abdullah bin Muhammad meriwayatkan, ya, kharastu ila sahil bahri murabitan, aku keluar ke tepian pantai dalam rangka untuk berjaga-jaga, robat ataupun robit. Ya, falamma intahaitu ila sahil fa idza ana bibatiha, ketika aku sampai di tepian pantai aku melihat tanah yang luas. Ya, di tengah-tengahnya ada kemah yang sudah mau reak. Fiha rajulun qad dhahaba yadahu, ternyata dalam tenda itu ataupun kemah yang sudah jelek itu ada seorang laki-laki tua yang sudah buntung kedua tangannya dan juga kakinya. Subhanallah, dan pendengarannya sudah mulai melemah, penglihatannya sudah mulai melemah. Ya, wa maluhu min jarihatin tanfa'u illa lisan. Subhanallah, dan tidak memiliki harta, tidak ada yang berguna daripada anggota tubuhnya kecuali lisannya. Wa huwa yaqul, dan orang ini, ya, mendengar, yakni Abdullah bin Muhammad ini yang menceritakan ini, dia mendengar, ya, orang yang dalam tenda yang dalam kondisi buntung, kedua tangannya, kedua kakinya, mengucapkan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan, ya Allah, bantulah aku untuk memujimu, ukafi'u bi syukra nikmatiki, yang aku gunakan untuk memenuhi kesyukuranku atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ya, wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, yang mana Engkau telah memberikan kepadaku keutamaan yang tidak Engkau berikan kepada yang lainnya. Subhanallah. Maka, ya, orang ini pun kaget. Bagaimana dia berdoa kepada Allah agar dibimbing untuk selalu memujinya atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan Allah telah lebihkan dia daripada yang lainnya, padahal kondisinya seperti ini. Ya, maka dia pun mengatakan, berkata Abdullah, kalau gitu aku akan mendatangi orang ini. Ya, dia pun datangi. Jangan-jangan dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Ya, subhanallah. Maka dia mendatangi orang tersebut dan mengucapkan salam. Ya, dia pun mengatakan, aku mendengar anda wahai Pak Tua mengucapkan doa, ya, ya Allah, berikanlah petunjuk aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya, yang ini bisa memenuhi, berikan aku petunjuk agar aku memujimu sebagai pemenuhan atas kesyukuranku kepadamu atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan Engkau telah muliakan aku atas yang lainnya. Ya, fa ay nikmati min ni'mati alayka tahmadu alayha, maka berkata Abdullah, nikmat apa yang diberikan kepadamu sampai engkau berdoa dengan doa seperti ini, dan keutamaan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu? Ya, lihatlah bagaimana kondisimu yang seperti ini. Subhanallah. Maka berkata Pak Tua ini, orang tua ini, wa ma tara ma sana rabbi, tidakkah engkau melihat apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku? Wa wahi lau arsalas sama ala nar fahraqatni, demi Allah, kalau Allah Ta'ala mengutus langit untuk menurunkan petir yang membakarku, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan gunung
untuk menghimpit aku, dan Allah Ta'ala perintahkan lautan untuk menenggelamkan aku. Wa amara al-arda fa balagatni, dan Allah Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelanku, ya. Masdadatu li rabbi illa syukran, aku tetap akan bersabar kepada Rabbku. Lima an'ama alayya min lisani hada, kenapa? Karena ada satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, itu lisanku ini. Subhanallah, ya. Kalaulah aku disambar petir, ya, aku dihimpit gunung, ditelan bumi, tenggelam dalam lautan, aku tetap wajib bersyukur karena ada satu nikmat yang Allah berikan kepadaku, yakni lisanku ini. Subhanallah, ya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian beliau mengatakan, ya, wahai nak, aku butuh bantuanmu. Tidak engkau melihat bagaimana kondisiku? Mataku sudah, ya, lemah, telingaku sudah lemah, ya, kaki tangan buntung. Subhanallah, aku butuh bantuanmu. Maka berkata Abdullah, wallahi tidak ada perkara yang bisa mendatangkan kepadaku manfaat, pahala untuk menolong manusia melebihi ini. Karena butuhnya dia dengan pertolongan orang lain, ya. Dia katakan secara singkat, wahai nak, aku memiliki seorang anak, ya, yang masih kecil, yang sering menuntunku untuk sholat, yang menyuapi aku untuk makan, ya, subhanallah, dan menuntunku ketika aku berjalan, ya. Aku tidak mendapatkannya beberapa hari ini, subhanallah, ya. Aku tidak mendapatkannya 3 hari ini, dia tidak datang kepadaku. Maka tolong carikan dia, ya. Maka dia pun mencarinya. Abdullah pun berkeinginan untuk membantu orang tua ini. Dia pun mencari, ya. Fama madaitu ghairu ba'id hatta sirtu baina kasbani minar ramal. Aku pun tidak jauh berjalan dari bara kemah tersebut, kudapati ada gundukan pasir, ya. Ketika aku melihatnya, ada seorang anak yang sudah tercabik-cabik dimakan binatang buas. Subhanallah. Fastar jatuh, aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan aku bergumam, bagaimana aku tega menghabarkan ini kepada Pak Tua tadi. Dia memiliki satu-satunya anak keluarganya yang menuntunnya, ya. Ternyata anak ini dimakan binatang buas. Subhanallah. Maka aku pun mengingat kisah daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Maka aku beranikan untuk menghabarkan kepadanya. Dia pun mendatangi orang tua tadi, ya. Orang tua pun mengatakan, yang dalam kondisi buta, bukankah engkau yang datang tadi? Iya. Bagaimana? Apakah engkau sudah menemukan anakku? Maka dia pun menyebutkan kisah Ayub. Wahai Pak Tua, siapa yang lebih mulia, Anda atau Ayub? Tentu Ayub, ya. Bagaimana pendapat Anda ketika Ayub ditimpa musibah? Dia bersabar, memuji Allah, bersyukur. Ketika dia ditinggalkan oleh keluarganya karena penyakit yang membusuk, ya, apa yang dilakukan? Dia bersabar dan bersyukur. Ketika dia diejek di pinggir jalan, dijadikan cemoohan manusia, ditaruh di tempat pembuangan akhir, ya, apa yang dilakukan? Dia bersabar dan bersyukur, ya. Kemudian orang tua ini mengatakan, udah, gak usah basa-basi. Coba ceritakan apa yang terjadi dengan anakku, ya. Maka dia pun mengatakan, sungguh anakmu telah dimakan binatang buas. Maka dia berkata, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan yu'sihi. Alhamdulillah, yang mana Allah Ta'ala berikan aku keturunan yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, ya. Fayu'adibu binar, yang dengannya itu Allah Ta'ala akan adab. Maksudnya alhamdulillah yang mana Allah Ta'ala berikan kepadaku anak keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, sehingga aman daripada adabnya. Kemudian dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian dia pun menarik nafas yang panjang, ya. Kemudian dia mati. Orang tua ini membuat Abdullah begitu terkesan dan bersedih. Subhanallah, ya. Maka dia pun selimuti orang tua ini dengan pakaian yang ada, ya. Tiba-tiba datang 4 daripada kawannya, karena dia seorang prajurit yang berjaga-jaga di tapal batas. Subhanallah. Dia mengatakan, ya Abdullah, mal haluka wa ma qissatuka. Apa yang terjadi ini? Kenapa seperti ini? Ya, 4 kawannya ini. Maka dia pun menceritakan kisah daripada Pak Tua ini yang begitu menyedihkan, ya. Maka mereka pun mengatakan, iksif lana an wajhihi, kalau begitu buka wajahnya. Fa asa an na'rifahu, karena dia ditutup dengan selimut karena dia meninggal, ya. Siapa tahu kami mengenalnya. Maka dibukalah wajah tersebut.
Ketika 4 orang ini, kawannya ini melihat wajah tersebut, seorang tua yang sudah tua, ya rambutnya sudah memutih, jenggotnya memutih, segera mereka pun mencium keningnya, mencium tangannya, mencium anggota tubuhnya. Subhanallah. Aku pun mengatakan, man hada yarhamukumullah. Siapa orang ini sehingga kalian begitu takdimnya dengannya? Hada Abu Kilabah al-Jarmi. Tahukah engkau ini adalah Abu Kilabah, sahibun Ibnu Abbas, dia kawan dekatnya Abdullah bin Abbas. Laqad kana syadidul hubbi lillahi wa linnabi. Dia adalah orang yang paling cinta kepada Nabi. Ya, subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Lihatlah, ya, Abu Kilabah, sahabat Nabi. Ya, apa yang dia derita? Tangannya sudah enggak ada, kakinya sudah enggak ada. Subhanallah, tinggal di gubuk yang reok. Ya, maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Betapa besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat tangan, nikmat jari, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat oksigen. Subhanallah. Kemudian Abdullah pun, ya, dan kawannya mengkafaninya, memandikannya, mengkafaninya dan menyolatkannya serta mengkuburkannya. Ya, kemudian mereka kembali ke pos jaga masing-masing. Kemudian Abdullah pun bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan Abu Kilabah dalam kondisi yang begitu, subhanallah, di tempat yang begitu indah, memakai pakaian yang indah, ya, subhanallah. Maka aku pun berkata, bukankah engkau Abu Kilabah dalam mimpinya? Iya. Qultu anna laki hada. Bagaimana engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Qala, berkata, ya, Abu Kilabah dalam mimpi Abdullah ini, inna lillahi darajat la tunalu illa bisabri indal bala. Sungguh Allah Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang bersabar atas musibah yang dia alami. Wa syukru indar roha, dan Allah Ta'ala akan berikan derajat yang tinggi, ya, kepada orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ma'a khasyatillah azza wa jalla fi sirri alaniya, bersama dengan takutnya dia kepada Allah. Tetap takut dalam kondisi, ya, kesusahan dan kondisi kesenangan. Subhanallah, ikhwah yang digunakan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah kisah Abu Kilabah tentang bagaimana kesabarannya, ya, yang patut kita contoh. Subhanallah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.